Bagaimana perempuan-perempuan penderita dan terdampak HIV/AIDS bisa hidup mandiri? Penderita HIV/AIDS seringkali kesulitan dalam bekerja atau melakukan kegiatan sosial. Tetapi di Bali ada perkumpulan perempuan penderita dan terdampak HIV/AIDS. Membuat kerajinan aksesoris berupa gelang dan kalung untuk memenuhi kebutuhan hidup dan bersosialisasi antar sesama. Seperti apa kisahnya? Kita simak liputannya. Bali Diamond. Itulah sebutan dari perkumpulan ini yang terdiri dari para wanita penderita dan terdampak HIV/AIDS. Perkumpulan ini di bawah Yayasan Dua Hati Bali yang bergerak dalam perlindungan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Perkumpulan ini dibentuk sekitar 2 tahun yang lalu untuk memberikan kesempatan kerja bagi komunitas untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama pada aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Bali Diamond diprakarsai oleh seorang warga negara Amerika yang juga positif HIV/AIDS, Mary Fisher. Kelompok ini beranggotakan 24 orang yang bekerja secara freelance dan yang aktif sekitar 12 sampai dengan 15 orang. Kegiatan ini berlangsung dari Senin sampai dengan Sabtu. Untuk sementara ini, mereka hanya mengerjakan gelang dan kalung dengan bahan-bahan yang didatangkan dari Jepang dan kemungkinan akan menambah jenis kerajinan lain. Adapun sistem pemasarannya, yaitu melalui agen pemasaran, event-event, dari mulut ke mulut, dan sistem online. Harganya pun cukup murah, berkisar antara Rp5.000 sampai dengan Rp250.000. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Bali Diamond, Yurike Ferdinandus. Dengan adanya kegiatan ini, harapannya Bali Diamond ingin menciptakan suatu kelompok usaha kreatif, saling support, dan saling membantu perekonomian keluarga. Bali Diamond adalah sekumpulan kelompok perempuan pengrajin dari yayasan yang dibawa payung oleh Yayasan Dua Hati Bali. Kita semua di situ adalah kelompok teman-teman perempuan yang terinfeksi HIV. Kami membuat kalung, aksesoris, jadi membuat gelang. Untuk sementara ini hanya membuat kalung dan gelang aja sih. Ini rumah kedua teman-teman. Itu harapan saya untuk teman-teman yang di luar sana yang masih belum bergabung dengan kami, Bali Diamond. Jadi kami berharap ada banyak teman-teman yang akan bergabung ke Yayasan Dua Hati di sini dan berkumpul mengerjakan sesuatu yang positif dan menghasilkan. Stigma masih tinggi dalam masyarakat. Dengan program ini harapannya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap sesama, kreatif, dan hidup sehat. Bagaimana? Kreatif bukan? Berita selanjutnya mengenai penularan HIV/AIDS lewat jarum suntik. Di Indonesia, pengidap HIV/AIDS antara 90.000 sampai 120.000 orang akan terus bertambah. Melihat situasi ini, Yayasan Dua Hati Bali mengadakan kegiatan Bali Clean Up Day, yaitu pencegahan penularan penyakit HIV/AIDS bagi pecandu narkoba suntik. Salah satunya dengan cara membersihkan sisa-sisa jarum suntik yang telah dipakai. Seperti apa kisahnya? Kita simak liputannya. Kegiatan Bali Clean Up Day telah rutin dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Kegiatan ini di bawah payung Yayasan Dua Hati Bali. Salah satu kegiatannya yaitu membersihkan sisa-sisa jarum suntik yang telah dipakai. Adapun daerah yang paling banyak terdapat jarum suntik, yaitu daerah Denpasar dan Badung. Tempat-tempat tersebut memang tersembunyi dan jauh dari keramaian. Tidak terpikirkan oleh kita bahwa tempat tersebut menjadi tempat untuk memakai dan membuang jarum suntik. Seperti yang diungkapkan oleh Koordinator Aksi Bali Clean Up Day, Edi Suryawan, di mana para relawan yang membersihkan jarum suntik tersebut adalah mantan pecandu. Mereka mempunyai prinsip, mantan pecandu menolong pecandu. Karena dengan latar belakang tersebut, maka pendekatan mereka lebih mudah.
Jadi para relawan selalu berkomunikasi dengan pecandu, di mana saja mereka membuang jarum suntiknya. Selama ini kegiatan di Yayasan Dua Hati Bali lebih kepada pencegahan. Jadi ya, pencegahan itu diantaranya pemberian informasi di kelompok pengguna narkotika suntik, pendampingan perubahan perilaku, di mana harapan kita pengguna narkotika suntik ini bisa menerapkan perilaku aman dalam artian dalam hal penyuntikan narkoba. Di Bali, pecandu narkoba mencapai 800 orang dan akan terus bertambah. Dengan kegiatan ini, harapannya limbah jarum suntik tidak berdampak kepada masyarakat dan mengurangi pemakaian secara bergantian. Karena penularan HIV/AIDS paling cepat yaitu dengan cara pemakaian jarum suntik secara bergantian. Apabila Anda mempunyai berita atau iklan layanan masyarakat seputar lingkungan, beritahu kami melalui email atau sosial media kami.